Sementara untuk yang tidak lolos di sini, ASIS ini juga memilih formasi yang masih tersedia ketika menjelang tes tahap 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobat semuanya, untuk pendaftaran P3K, P3K guru, P3K non guru dan juga CPNS itu secara resmi sudah ditutup pada hari Senin tanggal 26 Juli tahun 2021 pukul 23:59. Dan pastinya dari sobat-sobat calon guru semuanya ini sudah selesai untuk melakukan pendaftaran dan sudah mengakhiri pendaftaran semua ya. Langkah berikutnya ini adalah kita tinggal menunggu jadwal pengumuman lolos seleksi administrasi. Dan tentunya kita semua itu berharap kita akan mendapatkan surat cinta ya dari SSCASN yang mana ada tulisan selamat Anda lulus tahap seleksi administrasi berkas. Dan kalau misalkan pada saatnya nanti teman-teman itu ada yang tidak lulus seperti ini, mohon maaf Anda tidak lulus tahap administrasi, maka teman-teman harus menerima dengan lapang dada. Namun saya mendoakan kepada teman-teman ini semua lolos seleksi administrasi supaya bisa maju untuk seleksi kompetensi teknis untuk yang P3K dan juga masuk ke SKD untuk yang CPNS. Sobat semuanya, pada kesempatan ini kita akan membahas terkait tentang seleksi P3K guru untuk seleksi kompetensi P3K tahap 1 teman-teman. Yang mana di sini kita akan melakukan simulasi di sekolah induk itu ada satu formasi dan di sana ada 3 guru honorer dengan ijazah yang linier. Dan kira-kira nanti untuk penentuan kelulusannya bagaimana, silahkan teman-teman simak video ini sampai selesai ya. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian gak akan ketinggalan informasi. Oke sobat-sobat semuanya, di sini kita akan membahas terkait tentang seleksi kompetensi P3K guru untuk yang tahap 1. Yang mana di sini kita lakukan simulasi untuk di sekolah induk itu misalkan ada satu formasi dan di sana ada 3 guru honorer dengan ijazah yang linier yang harus mendaftar di sekolah induk tersebut. Kira-kira untuk skema kelulusannya bagaimana, yang bisa mengisi kekosongan formasi bagaimana. Kalau misalkan yang tidak lulus itu nanti langkah berikutnya apa, maka silahkan simak video ini sampai selesai ya terkait tentang penentu kelulusannya. Dan di sini kita sebagai sumbernya ini adalah dari Permen Pan RB nomor 28 tahun 2021. Oke, sobat-sobat semuanya, bagi teman-teman yang lulus seleksi administrasi, langkah berikutnya ini nanti adalah teman-teman mengikuti seleksi kompetensi ya, yang mana di sini ada 4 konten yang harus kalian kerjakan untuk seleksi kompetensi. Yang pertama, ini adalah kompetensi teknis teman-teman. Yang mana di sini teman-teman mengerjakan yaitu soal yang berjumlah 80 sampai 100 soal, waktunya 120 menit. Ini sesuai dengan mata pelajaran masing-masing ya. Kemudian kompetensi yang manajerial ini adalah butir soalnya 25, waktunya 25 menit. Sosiokultural, kemudian ini adalah butir soalnya 20, waktunya ini adalah 15 menit dan juga wawancara. Ini adalah butir soalnya ada 10, waktunya ada 10 menit ya. Selanjutnya teman-teman, di sini misalkan di suatu sekolah yang bernama SDN Sukamaju 1. Di sekolah ini ada 3 guru honorer yang bisa mendaftar P3K dan memiliki ijazah yang linier. Nah, meskipun di sini untuk SD Sukamaju 1 ini ada 3 honorer dan hanya ada satu formasi. Di sini menurut Permen Pan RB nomor 28 tahun 2021, di sini nanti harus mendaftar di sekolah induk ini. Nah, untuk yang peserta tes tahap 1 ini diikuti oleh tenaga honorer kategori 2 dan juga guru honorer di sekolah negeri. Nah, di sini kita ibaratkan 3 guru honorer tersebut ini adalah yang pertama ada ASIS, kemudian yang kedua ini ada Mala, dan kemudian yang ketiga ini ada Randy. Mereka ini pada saat mendaftar P3K guru supaya bisa ikut tes tahap 1, mereka ketiganya harus mendaftar di sekolah induknya yaitu SDN Sukamaju 1. Itu adalah sudah sesuai dengan Permen Pan RB nomor 28 tahun 2021.
Permen PAN RB nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021. Hal tersebut sesuai dengan yang ada pada pasal 29, yaitu di sini pada poin yang ini ya. Dalam hal kebutuhan P3K tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini, pelamar wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikannya ini sesuai. Makanya di sini teman-teman, meskipun di sini hanya ada satu formasi dan ada 3 guru honorer, dari masing-masing 3 honorer yang terdiri dari Asis, Mala, dan Randy, ini mereka itu sudah berpikir bahwa kalau misalkan mendaftar di sekolah induk, ini nanti yang keterima hanya 1, sementara yang 2 ini tidak keterima pastinya. Kalau misalkan ingin mendaftar di sekolah lain untuk tes tahap 1, ini tentu saja tidak bisa. Nah, jika kejadian seperti ini, maka mereka memang harus mendaftar di sini. Makanya kemarin ada tombol reset pendaftaran. Tombol reset pendaftaran itu ditujukan bagi teman-teman yang punya kasus seperti ini, harus mendaftar di sekolah induk. Terkadang dulu itu teman-teman karena sekolah induknya sudah terkunci dan terpaksa harus mendaftar di sekolah lain kan. Pada akhirnya ada tombol save pendaftaran, itu teman-teman diwajibkan untuk klik reset pendaftaran dan kembali ke sekolah induk. Nah, selanjutnya teman-teman, jika tes kompetensinya ini seleksi kompetensi sudah dilakukan dan diperoleh penilaian yang seperti ini teman-teman. Dari pelamar Asis, ini untuk kompetensi teknisnya ini mendapatkan 300. Kemudian Asis manajerial sosiokulturnya ada 150. Kemudian wawancaranya mendapatkan 35. Sehingga nilai akhirnya ini adalah 485. Dan di sini dia dikatakan sebagai memenuhi passing grade ya, atau lolos passing grade. Kemudian yang kedua, ini Mala teknisnya ini 200, manajerial dan sosiokultural ini ada 100, wawancara ada 10, nilai akhirnya 310. Dikatakan tidak lolos passing grade. Kemudian Randy ini teknisnya 300, kemudian manajerial dan sosiokultural ini 160, wawancaranya adalah 25. Nilai akhirnya 85, dia dinyatakan lolos passing grade. Nah, di sini kalau misalkan kita amati teman-teman, di sini ada 2 nama, yaitu Asis dan juga Randy. Asis dan Randy ini dia lolos passing grade semua, dan di sini mereka itu berhak ya untuk mengisi kekosongan formasi. Itu adalah bayangan kita. Namun sesuai dengan peraturan, di sana itu ditentukan bahwa dalam Permen PAN RB itu selain lolos passing grade itu juga harus mendapatkan nilai yang tertinggi. Nah, di sini sebelum kita bahas terkait dengan nilai akhir dari Asis dan juga Randy, nah di sini kita bahas dulu terkait dengan Mala. Mala ini tesnya 200, manajerial dan sosionya ini adalah 100, wawancaranya adalah hanya 10, nilai akhirnya 310. Nah, di sini untuk Mala ini tidak lolos passing grade. Oke, di sini kita silang dulu ya untuk Mala. Nah, di sini Mala ini dinyatakan sudah tidak lolos passing grade dan dia tidak lolos dalam tes yang tahap 1. Nah, selanjutnya di sini kita masih punya nama, yaitu Asis dan juga Randy teman-teman. Nah, untuk mengisi kekosongan formasi, ini adalah syaratnya lolos passing grade ya. Mereka keduanya ini memenuhi kriteria, keduanya ini lolos passing grade. Kemudian teman-teman, sesuai dengan Permen PAN RB, selain lolos passing grade itu juga harus mendapatkan nilai yang tertinggi. Di sini coba kalian simak. Untuk yang Asis nilainya 485, untuk yang Randy nilainya juga 485. Nah, artinya di sini mereka sama-sama lolos passing grade dan sama-sama nilainya tertinggi, yaitu sama. Bagaimana penentu untuk kelulusannya, teman-teman? Oke, di sini coba kita perhatikan pada Permen PAN RB nomor 28 tahun 2021 yang ada pada paragraf 8.
yaitu pengolahan nilai, pengumuman hasil dan masa sanggah pada seleksi kompetensi 1. Pasal 30, pelamar pada seleksi kompetensi 1 dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh memenuhi nilai ambang batas, sebagaimana dimaksud pada pasal 27 dan berperingkat terbaik, teman-teman. Di sini bukan hanya ambang batas atau passing grade, namun juga berperingkat terbaik. Pada kasus tadi, itu kedua teman kita ini adalah nilainya sama, teman-teman. Nah, untuk penentuan siapa yang lulus dan mengisi kekosongan formasi, ini adalah seperti yang dijelaskan di sini. Yaitu yang pertama, ini diambil dari nilai kompetensi teknis yang paling tinggi ya. Yang kedua, jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf A, jika nilai kompetensi teknisnya ini masih sama, penentuan kelulusan akhirnya didasarkan pada kumulatif kompetensi manajerial dan juga sosiokultural. Jika masih sama lagi, maka di sini nanti akan penentuan kelulusannya ini didasarkan pada hasil wawancara. Kalau misalkan dari wawancara juga masih sama, ini nanti untuk penentuannya ini adalah didasarkan pada usia yang paling tinggi atau usia yang paling tua. Berarti dengan demikian, untuk kawan kita ini berarti antara Asis dan Randy ini nanti akan di-ranking lagi ya berdasarkan kriteria-kriteria yang ada pada Permen PAN RB tersebut. Di sini passing grade semua, kemudian nilai akhirnya sama tingginya ya. Nah, di sini didasarkan pada kompetensi teknis. Tadi diambil dari nilai kompetensi teknis yang paling tinggi itu yang lulus. Nah, di sini kompetensi teknis ini adalah nilainya sama, berarti di sini tidak bisa diambil untuk yang lulus dari sini. Kalau teknis ini masih sama, maka diambil nilai akumulasi dari manajerial dan sosiokultural yang paling tinggi. Kalau misalkan kita lihat seperti itu, di sini Asis nilainya 150, sementara di sini untuk yang Randy nilainya 160. Berarti otomatis yang lolos passing grade dan juga dia berhak untuk mengisi kekosongan formasi yang ada pada SDN Sukamaju ini jelas adalah Randy, dikarenakan dia nilai manajerial dan sosiokulturalnya ini yang lebih tinggi ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi di sini untuk yang malah tadi di sini dinyatakan tidak lolos, maka langkah berikutnya malah nanti pada tes tahap 2, menjelang tes tahap 2, dia kembali memilih formasi yang masih tersedia. Sementara untuk yang tidak lolos di sini, Asis ini juga memilih formasi yang masih tersedia ketika menjelang tes tahap 2. Untuk yang Randy di sini otomatis dia sudah mengisi kekosongan formasi kan. Nah, di sini kita lihat ada dua teman kita yang tidak lolos, yaitu Asis dan Mala. Namun di sini ada perbedaannya teman-teman. Dikarenakan di sini Asis ini lolos passing grade dan untuk Mala tidak lolos passing grade. Untuk yang di tes tahap 2 ini nanti nilainya Mala ini sudah tidak bisa dipakai untuk penentu kelulusan nantinya. Namun untuk nilainya Asis di sini karena dia lolos passing grade, dia nilainya 485. Jikalau nanti di tes tahap 2 atau tahap 3 dia nilainya itu di bawah 485 ini, maka yang dipakai untuk perankingan nanti ini adalah nilai yang dari tes tahap 1 485. Begitu juga dengan yang tes tahap 3. Untuk yang Mala ini harus berjuang mulai dari awal. Kira-kira seperti itulah untuk skema tes tahap 1 P3K Guru tahun 2021. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.